Sitasi itu secara menurut KBBI artinya adalah kegiatan pengambil alihan suatu kalimat atau lebih dari karya tulis lain untuk tujuan ilustrasi atau memperkokoh argumen dalam tulisan sendiri. Nah, kemudian daftar pustaka. Daftar pustaka atau sering juga disebut sekarang bibliografi. Sering dengar juga? Oke. Daftar pustaka adalah sebuah daftar yang berisi judul buku, artikel atau bahan lainnya yang mempunyai perkalian dengan sebuah karangan yang tengah digarap. Memuat berbagai sumber informasi tertulis yang dijadikan rujukan atau acuan dalam penulisan karya ilmiah. Dapat berupa buku, surat kabar, majalah, kamus, web, dan lain-lain. Oke, apa sih manfaat dari sitasi dan daftar pustaka? Kenapa setiap penulisan artikel ilmiah kita harus ada sitasi? Kenapa harus ada daftar pustaka? Apa manfaatnya? Yang pertama, bagian dari upaya menghindari plagiarisme. Nah, kita sering dengar ya plagiat itu. Nah, jadi kalau biar menghindari dari plagiat itu, kita harus tahu bagaimana cara mensitasi, bagaimana menulis daftar pustaka. Karena ini sering sekali terjadi kesalahan dalam mensitasi. Paling sering itu di nama pengarang. Saya kasih contoh itu di nama misalnya Pak Andri Sumitra, itu paling sering nih. Pak Andri Sumitra namanya Andri, tapi banyak yang mensitasi Andre. Nah, itulah kesalahan dalam sitasi. Jadi kasihan kan, Pak Andri udah capek-capek nih, punya teori, punya gagasan, punya ide, tapi teman-teman sekalian mensitasinya dengan nama yang salah. Nah, itu dia. Kemudian yang kedua, bentuk pengakuan terhadap pengarang. Karena ide, gagasan, pendapat, atau bahkan teorinya telah kita gunakan untuk mendukung atau melengkapi pendapat ide kita dalam sebuah karya tertentu. Jadi, kalau kita udah ngambil ide orang secara gratis, setidaknya kita akuilah kalau itu ide orang lain, bukan ide kita. Nah, itu dia manfaatnya. Kemudian, yang ketiga, ketika budaya saling mensindir dengan komitmen kejujuran intelektual, maka tidak ada lagi kekhawatiran akan adanya tindakan plagiarisme. Oke, kemudian tujuan dari sitasi dan daftar pustaka. Yang pertama, menyampaikan kepada pembaca dari mana sumber kalimat, ide, dan fakta yang dituangkan pada karya ilmiah kita. Kemudian yang kedua, tidak semua referensi sesuai dengan ide penelitian kita. Terkadang referensi itu bisa lebih baik dari ide kita. Jadi, sitasi dan daftar pustaka itu bisa menjadi pembanding dengan ide penelitian kita. Kemudian yang ketiga, dengan melakukan sitasi dapat membantu menguatkan ide penelitian yang dilakukan. Kemudian yang terakhir, sitasi memberikan gambaran kualitas karya ilmiah yang kita buat. Sumber-sumber yang relevan dan terbaru menunjukkan kualitas dan ide penelitian. Nah, jadi mensitasi ini kita nggak boleh sembarangan sitasi. Saya sering ini membimbing mahasiswa, dia mengambil penelitian terdahulu yang sudah sangat jauh. Ini kita 2021 ya. Nah, dia itu ngambil penelitian terdahulu itu yang 2015. Jauh lagi kan? Itu menunjukkan kualitas penelitian kita juga. Jadi kalau bisa, paling lama penelitian terdahulu yang kita sitasi itu 5 tahun dari tahun kita sekarang. Nah, itu ya. Kemudian, nah ini dia, apa itu Mendeley? Mendeley itu software atau program aplikasi yang dikembangkan oleh Elsevier dalam mempermudah melakukan integrasi sitasi dan referensi pada suatu dokumen. Nah, sebelum melakukan sitasi, kita itu perlu menyimpan semua dokumennya ke dalam aplikasi Mendeley ini. Jadi, fungsi Mendeley ini agar sitasi kita dan daftar pustaka kita itu tertulis dengan baik dan benar. Kalau kita nulis manual, seperti yang saya bilang tadi, adalah nama pengarang yang salah, adalah buku-buku yang salah gitu. Jadi aplikasi Mendeley ini membantu kita. Kadang-kadang kita lupa ya, letak kota di mana ya, letak tahun terbit di sebelah mana ya gitu. Nah, jadi aplikasi Mendeley ini udah tersusun gitu.
formatnya, namanya, judul bukunya, lebih memudahkan ya. Nah, apa fungsi dari Mendeley? Yang pertama, membuat perpustakaan pribadi. Nah, disinilah sekarang kan udah banyak yang ibu-ibu, buku-buku elektronik. Jadi kita bisa masukkan ke aplikasi Mendeley. Nah, jadi suatu saat jika kita mau menulis karya ilmiah, nah kita udah ada perpustakaannya. Oh, ini saya sudah pernah masukin ke aplikasi Mendeley. Jadi tinggal kita sitasi aja. Kemudian yang kedua, mengelola referensi. Yang ketiga, meditasi referensi. Dan yang keempat, membagikan dokumen dan referensi. Oke, welcome to praktek menggunakan aplikasi Mendeley. Semuanya sudah download dan install aplikasi Mendeley-nya? Yang belum silahkan di-download, itu boleh ke link www.mendeley.co. Yang di-download itu Mendeley Desktop ya. Dia ada dua, Mendeley Desktop sama Mendeley Reference Manager. Nah itu gambarnya sama, cuma warnanya agak berbeda. Kalau yang Mendeley Desktop dia agak merah tua, kalau Mendeley Reference Manager itu merah darah. Nah, ya. Ada berapa orang yang belum ini, yang belum download dan install? Oke, silakan ya, saudara. Yang udah dibuka Mendeley-nya, registrasi udah? Masih loading ya? Kalau bisa pakai wifi HP masing-masing ya. Soalnya wifi kita lagi ada perbaikan. Oke, Bapak Ibu dan dosen yang ada di Zoom, boleh langsung diinstal dan di register juga Mendeley-nya. Oke, Bapak Ibu dan dosen yang ada di Zoom, boleh langsung diinstal dan di register juga Mendeley-nya untuk langkah pertama. Oke, saya lanjut ke langkah kedua ya. Nah, yang kedua kita harus mencari sumber referensinya. Jadi ini sekalian tugas kalian, ada 4. Jadi nanti setiap orang harus ada 8 referensi yang berbeda sumbernya. Yang pertama dari Google Scholar, kemudian dari Publish or Perish, kemudian dari Sinta, dari jurnal internasional. Oke, coba buka dari Google Scholar dulu. Google Scholar. Ini temanya udah ada kan? Masing-masing udah ada tema? Nah, cari sesuai temanya ya. Cari referensi sesuai tema.
Dari Google Scholar cari dua referensi jurnal. Ada yang belum install Mendeley-nya, Bu. Nah, jadi tadi kan saya bilang, Mendeley itu ada dua, ada yang reference manager sama yang desktop. Kalau yang desktop, ini yang Mendeley desktop. Kalau yang Mendeley reference manager,
Udah, coba daftarkan emailnya. .com. Bukan ini. Coba huruf kecil semua. Mendeley .com. Oke. Ini reference manager sama desktopnya belum ya? Reference sudah. Udah. Coba ke bawah, ke bawah, ke bawah. Ke atas, ke atas. Mana tadi ya? Dia ada di paling bawah. Dia ada untuk desktop memang khusus. Kalau yang ini dia terdownload yang reference manager. Nih, download Mendeley desktop. Oke, download now for Windows. Oh, enggak. Mendeley. Tapi tadi yang ini buat Oh, yang reference sudah ya? Yang desktop. Yang desktop. Ini dia. Nih. Oke, download dulu. Ini udah? Belum juga ini udah? Oke. Itu udah. Linknya mendeley.com. www.mendeley.com. Udah tadi udah dapat? Tadi downloadnya dari udah. Coba buka lagi. Coba dikeluarin dulu itu. Belum bisa ya. Oh, gini aja. Buka di C. yang Mendeley Rise dia bisa. Iya. Aplikasi. Nih. Oh, gitu ya. Kalau Mendeley terus. Coba ini yang Mendeley desktopnya dihapus terus diinstal ulang ya. Udah, Bu. Udah. Ini Word berapa? 2007. Coba di sini cari Mendeley desktop 2007. Word 2007. Udah, ini udah. Loh, ini belum diinstal. Ya, ini download di sini. Nah, download now for Windows. Lagi download ya.
Nanti habis itu setelah download ini kan nanti download ini lagi ya. Download. Terus download. Nih, download ini lagi ya. Isinya 1,7 ya bisa kok. Tapi memang itu belum terupdate ya. Iya, belum. Iya, nggak apa-apa. Oke. Oke, udah bisa. Ini tadi bisa udah. Udah kan? Udah terbuka Mendeley-nya kan? Oke. Ini belum? Hah?
buka websitenya. Nah, ini udah kita udah masuk ke websitenya. Gimana kita lihat jurnal-jurnal yang udah publish di Sinta mereka? Kita lihat di archive. Nah, ini kan ada kan volume 4, volume 3 nomor 2, volume 3 nomor 1. Nah, kita lihatlah ini satu-satu. Ada enggak yang sesuai dengan tema kita? Nah, ini judul-judul mereka. Jadi kita bisa download ini PDF-nya. Oke, itu ya kalau ngambil dari Sinta. Ini terserah kalian mau ngambil ke Sinta 5, Sinta 6, Sinta 3, dan seterusnya. Dari sini referensinya 2 juga ya, ambil. Kalau ada yang mau ditanya, langsung tanya aja. Biar kita langsung jalan. Oke, bisa? Ada yang mau ditanya? Enggak ada? Oke, saya lanjut ya ke langkah ketiga. Semalam kan untuk mencari sumber referensi dari jurnal internasional udah diajarin ya. Jadi saya anggap itu udah bisa semuanya. Kita langsung masuk ke langkah ketiga, bagaimana cara menambah dokumen ke aplikasi Mendeley. Nah, buka Mendeley-nya semuanya. Mendeley desktop. Udah. Tadi folder-foldernya di jurnal-jurnal yang udah di-download dijadiin satu aja biar gampang. Oke, udah ya. Terus
Yang pertama itu drag and drop. Nah, ini kan dia kalau yang masih baru ini kosong ya, belum ada isinya. Nah, oke saya ulang aja nih, create test. Oke, kita drag and drop. Kita buka yang tadi kita download. Nih, yang tadi kita download, kita drag, terus kita drop. Masuk. Oke, udah di drag, di drop. Bisa? Bisa ya? Oke. Yang kedua, caranya itu adalah dengan doi. Doi itu bukan dia ya, doi, doi. Ini kita bisa ambil dari jurnal-jurnal yang memiliki doi. Misalnya kayak gini, tadi ada di jurnal Sinta 5 itu ada doinya ini kita copy. Nah, terus kita masukkan di add entry manually. Terus di sini ada yang doi. Bacaannya doi. Kita paste. Oke, save. Nah, kalau kejadiannya kayak gini, ini artinya doi-nya nggak dibayar lagi. Jadi ini nggak bisa, kita cari yang lain. Nah, gitu ya. Jadi nggak semua doi itu yang udah, yang masih terbayar ya. Ada yang udah nggak dibayar. Kita coba, oh, iya ya, ini dicoba lagi Pak. Coba yang lain. Nah kayak gini, kalau kita klik ini kan dia error ya. Berarti dia belum nggak dibayar lagi doi-nya. Jadi kita lihat dari Sinta 1 aja. Ini tes saja Pak, tes. Bentar ya, mana dia? Nih, ada add di sebelahnya itu ada add entry manually. Paling bawah, kita klik, terus dia paling bawah itu ada doi. Bacaannya, yang di katalog IDS. Kita pastekan doi. Buka dari sintanya. Ada yang bisa? Dari Sinta bisa, dari Scopus bisa. Boleh. Kalau ini udah nggak ada doi-nya, bisa. Tapi kalau yang ada doi-nya, kita cari. Tunggu ya.
Diulang lagi. Nih yang add di samping ada tanda panah ke bawah. Kemudian add entry manually. Kemudian yang paling bawah itu ada doi. Pastekan. Oh, oke, gini. Tadi itu kan bisa kita buka nih dari yang Sinta tadi. Ya, terus kita cari di jurnalnya itu. Biasanya di bawah jurnal itu ada bacaan doi. Itu di copy. Dah, doi-nya itu di copy, terus masuk ke Mendeley-nya. Terus nanti ada di sebelahnya itu ini add. Terus ada tanda panah, ada add entry manually. Paling bawah itu ada doi bacaannya. Ini pun coba klik yang no title tadi. No title tadi klik. Nanti kan keluar ya yang di sebelah kanan ini. Yang sebelah kanan. Ke bawah ada doi bacaannya. Terus ada gambar search. Itu yang teropong Microsoft itu. Nah, klik kaca pembesar. Keluar ya, dia kan? Ini yang ketinggalan nih. Diklik no title-nya. Kemudian yang samping ini ada bacaan doi. Terus ada kaca pembesar itu di search. Muncul kan? Ada yang muncul mungkin, ada yang nggak muncul. Nah, yang nggak muncul sama yang saya bilang tadi. Ada yang muncul kan? Ini saya muncul tadi dia. Bisa? Bisa kan? Oke. Dah, untuk yang doi bisa? Oke, kita lanjut ke langkah selanjutnya itu caranya web importer. Nah, yang web importer ini coba buka tools yang di aplikasi Mendeley-nya tools. Ada di situ. Kalau yang belum, dia install web importer. Ada di paling atas? Nah, itu diklik. Masuk? Udah kan? Terus dia nanti keluar gini. Lagi loading. Nah, ini. Get web importer for Chrome. Ada? Nah, itu diklik. Ada? Udah? Trial. Kalau yang pakai Chrome biasanya dia for Chrome. Kalau dia biasanya pakai Firefox, dia for Firefox. Kalau dia biasa pakai Edge, for Edge. Beda-beda dia. Kalau saya pakai Chrome. Iya, tambahkan ke Chrome. Trial. Kalau udah ditambahkan udah ya. Tuh. Itu udah saya tambahkan Pak tadi. Trial. 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 Udah ya. Nampak nggak di Google-nya itu ada Mendeley di attention-nya? Trial. Ada kan? Ada? Nah, caranya itu misalnya kita ini.
Saya tadi nyari dari Science Direct. Nih, dari Marine Economic. Trial. Kayak mana caranya? Tinggal aja kita bikin add to Mendeley. Add to Mendeley. Trial. Belum second pula ini. Trial. Trial. Nah, kalau udah add Mendeley, coba. Trial. Bisa? Trial. Ada yang dapat? Itu nyarinya dari mana? Coba buka Tenfone Line. Tenfone Line, Taylor and Francis Online. Trial. Itu untuk jurnal Scopus. Tenfone Line. Tenfoneline.com Trial. webnya. Trial. Tenfone Line. Trial. Jadi boleh dari Tenfone Line, boleh dari Emerald, boleh dari Wiley, boleh dari Trial. Assalamualaikum Kak. Mas sampai lagi. Udah terbuka? Udah? Ada yang ketinggalan nggak? Oh, ada. Oke, udah. Nah, itu kalau dia dari Tenfone Line, dia beda dari Science Direct. Kalau Science Direct, dia langsung ada add to Mendeley-nya. Nah, kalau dia Tenfone Line, dia ada ini, gambar berbagi. Ada nggak yang punya ada Mendeley-nya langsung? Gambar berbagi, nggak ada. Oke, kalau nggak ada, caranya adalah ini. Klik Mendeley yang di attention. Nah, keluar dia kan? Keluar. Ketinggalan nggak nih? Ketinggalan nggak? Ketinggalan ya? Aduh, oke. Dari sini dulu. Dari Tenfone Line dulu, udah dapat artikelnya? Udah, artikelnya udah, jangan ada yang ketinggalan lagi. Udah? Oke. Kalau yang di gambar berbagi, gambar share itu, ada Mendeley-nya di dalam? Di yang tanda share ini, share. Nggak ada. Kalau nggak ada, kita klik Mendeley yang paling atas, yang di attention-nya. Hah? Enggak, coba Bu. Ibu belum Ibu masukkan attention-nya. Oke, ada. Nggak ada ininya. Apa namanya? Attention-nya belum nampak ya? Dikeluarin dia, dikeluarin. Belum dipin ya? Tunggu ya, nih ya. Ini kan ada gambar attention ya di samping. Gambar apa ini ya namanya? Nah, itu tuh. Puzzle. Nah, itu klik. Ada nggak Mendeley? Ada kan? Dipin. Pin itu yang ini, yang gambar jarum pentol. Jarum pentol, jarum. Nah, jarum. Beda browser apa? Tadi ada yang dari for Chrome, ada yang dari for Edge kan, ada yang dari Firefox kan. Nah, bukanya dari itunya. Kalau dia for Chrome, bukanya di Chrome. Kalau dia Firefox, bukanya di Firefox. Dah?
Ada udah dapat? Ada yang belum dapat? Belum. Iya, nanti dia semuanya. Enggak, jurnal-jurnal yang udah Rajab tadi download, misalnya PDF udah Rajab download, bikin satu folder. Buat satu folder. Di luar Mendeley. Watch folder. Ini. Kemudian apa tadi namanya? Mendeley. Oke. Tapi itu tadi nggak ada PDF saya lihat ya. Dia kan dalam bentuk PDF. Jurnal-jurnalnya dalam bentuk PDF. Jadi jurnal-jurnal misalnya kan tadi Rajab udah nih ya, udah download nih, udah kita download nih misalnya, nih kita download, jurnalnya kita download dulu. Nih kita download jurnal 1 kan. Udah di download. Nih. Nah, kemudian jurnal yang kita download tadi kita buat satu folder. Nih, misalnya kita buat satu folder di nama foldernya tes. Oke, ini kita masukin lah ke sini. Nah, kan udah kita masukin. Nah, barulah kita buka di sini, add watch folder. Nah, kemudian kita cari yang kita simpan tadi. Download tes. Oke. Dah, yang terakhir itu ini cara yang paling akhir kita gunakan ya. Jangan cara yang pertama kita gunakan. Karena ini cara manual. Biasanya cara manual ini khusus untuk buku-buku yang nggak ada e-booknya. Misalnya buku-buku lama tuh kayak hadis yang lama, itu kan mungkin nggak ada e-booknya. Nah itu kita pakai cara manual. Nah cara manual itu kita add entry manually.
Nah, kita mau masukin apa? Jurnal. Kalau jurnal biasanya nggak mungkin nggak ada online-nya. Jadi kita ambil book. Nah, kita masukin lah title-nya apa, autors-nya siapa, years-nya kapan, page-nya berapa. Nah, ini entry manually. Kalau ini tidak saya sarankan sebenarnya karena ini bisa terjadi kesalahan juga dalam penulisan kan. Tapi ini udah kalau memang bukunya memang nggak ada e-booknya, udahlah terlanjur kita pakai ini. Oke, itu yang manually. Oke, untuk langkah menambahkan dokumen, udah aman? Aman, oke. Nah, kemudian yang ke langkah keempat itu ada mengubah style sitasi. Gimana cara mengubah style sitasi? Itu kita buka Word. Oke, kita buka dulu ya Word-nya. Word-nya semuanya dibuka. Nah, kalau Mendeley-nya udah masuk ke dalam Word, dia ada di reference. Di reference ini ada nih, Mendeley. Udah ada semua? Coba lihat. Udah? Udah? Ini, kalau yang nggak ada, buka Mendeley-nya, Tools, kemudian install MS Word plugin itu. Dari Mendeley, Tools, install, kalau yang belum diinstal dia bacaannya install Microsoft Word plugin. Oke. Udah? Kalau udah selesai, buka Word-nya lagi, kita lihat lagi. Word-nya di reference. Oke ya, kita coba untuk masukin referensi yang udah kita masukin ke Mendeley tadi ya. Misalnya ini saya buat aja dulu. Nih. Oke. Terus kita insert citasi. Nah, go to Mendeley. Nah, dari siapa yang mau kita citasi? Misalnya itu tadi karyanya si Wijaya lalu Hendra. Nih, dah. Kita cite. Nah, ini kan dia modelnya footnote ya. Nih, footnote. Ulangin ya. Nih, itu nanti saya jelasin. Itu ada stylenya. Jadi stylenya berbeda-beda. Kita coba aja dulu yang tadi yang pertama ya. Kita buat dulu tulisan yang entah apa-apa. Dah. Nah, terus insert citasi. Oke. Go to Mendeley. Nah, itu kan udah ada tuh ya referensi kita kan. Kita pilihlah siapa misalnya. Ini saya mau pilih si Rahma aja. Rahma. Oke, cite. Keluar. Kalau saya yang model footnote. Oke. Karena saya ambil yang model yang stylenya Chicago. Jadi dia ada style apa, Chicago, Trobian dan lain-lain. Itu banyak modelnya. Bedanya biasanya di apa itu orang-orang ekonomi makainya apa. Kalau Chicago itu biasanya orang-orang yang pemikiran gitu, itu makainya Chicago. Tapi semuanya itu tergantung pada template jurnalnya aja. Skripsi itu biasanya pakai footnote kan. Nah, kalau footnote skripsi biasanya pakai yang ini. Modern Humanities Research. Stylenya. Nah, ini cara mengubah style ya. Ini tadi kan saya pakai Chicago nih. Nah, misalnya saya mau pakai Modern Humanities. Ini sama footnote juga. Otomatis dia tertukar. Dah. Oke, kemudian saya mau pakai yang apa? Apa? Nah, berubah dia jadi body note ya. Oke, itu merubah style.
Oke, bisa? Itu karena nggak ada tahunnya biasanya. Mm-mm. Di apanya nggak ada year. Kalau yang footnote coba buat yang footnote, karena kita pakai footnote ya. Modern Humanities Research. Oke. Nah, itu kan belum ada halamannya tuh. Ya kan? Belum ada halaman kan? Gimana caranya membuat halaman? Tinggal kita edit manual. Itu kesalahannya. Jadi nggak boleh diedit manual ya. Jadi kita klik misalnya yang satu itu, satu referensi. Udah kita bold semuanya. Itu kan berubah jadi edit citasi ya. Jadi edit citasi. Oke? Kita klik edit citasi. Udah? Udah? Kita edit citasi, kita klik. Nah, terus ada page bawahnya itu. Kita buatlah page-nya berapa? Misalnya 11. Ke bawah nih. Oke. Nah, keluarlah halaman 11. Ya, jadi dia dieditnya jangan manual. Biasanya ditulis manual ya. H titik gitu. Oke. Oke. Bisa-bisa? Style sama halaman bisa? Itu yang paling penting tuh. Halaman. Nah, diklik namanya itu. Nih ya. Ini kan saya nih. Saya buat nih ya. Lagi ulang. Edit citasi. Nah, ini kan ada namanya kan? Diklik namanya, terus ada page. Ya, bisa. Itu karena bahasa Inggris. Page. P. Nggak apa-apa. Ya, karena Mendeley-nya itu pakai bahasa Inggris. Belum kita rubah. Oke, udah. Ayo, udah jam 11. Ayo. Udah, bisa? Masih ada yang ketinggalan? Udah? Aman? Ketinggalan? Sampai mana nih ketinggalannya? Merubah style tadi udah? Pakai yang modern humanities, karena kita pakai footnote kan? Dah. Terus footnote-nya itu di blok. Satu aja kan di blok. Terus di atas itu ada edit citasi. Kan awalnya itu jadi insert citasi kan awalnya. Sekarang berubah jadi edit citasi dia. Karena udah kita blok. Ini kan ini udah di blok nih kan. Udah di blok kan. Ini kan di atasnya edit citasi. Udah, klik edit citasi. Klik edit citasi. Keluar? Enggak. Oke, nanti aja ya. Kita skip dulu ya. Oke. Nah, itu untuk membuat halaman sudah bisa. Membuat style juga udah bisa. Nah, kadang-kadang kita kan ada nih ya,
Misalnya dari jurnal si ini mengatakan para plagiarisme adalah ini. Dari jurnal si ini juga sama. Nah, itu ada beberapa jurnal. Gimana caranya kita menambahkan nama-nama lainnya gitu di dalam sitasi kita. Nah, ini kita tambahkan lagi misalnya dari si Jana. Misalnya nih. Nah, oke. Oke. Dah jadi 2 penulisnya. Dari yang tadi juga edit citasi. Cuman kan kalau kita menambahkan halaman, kita klik namanya. Kalau ini enggak, sebelahnya aja langsung kita cari namanya siapa. Kalau halamannya berbeda, kita sama kayak tadi, blok lagi, baru kita bikin halamannya. Iya, khusus nama itu. Iya sih, tapi itu panjang caranya. Waktu kita mepet, ya udah nggak apa-apa pakai patch aja untuk sementara. Ini kita belum masuk ke plagiarism lagi. Masih Mendeley aja ini. Oke ya, udah ya. Untuk Mendeley oke? Oke ya, untuk Mendeley selesai ya. Terima kasih untuk Mendeley. Kita masuk ke Turnitin. Plagiarism. Oke, ini ada definisi plagiarisme. Ini plagiarisme adalah suatu kegiatan penjiplakan atau pengambilan karangan pendapat dan sebagainya dari orang lain dan menjadikannya seolah karangan dan pendapat sendiri tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai. Jadi itu ya udah tahu lah ini ya definisi plagiarisme. Kemudian ruang lingkup plagiarisme. Itu ada mengutip kalimat orang lain tanpa menggunakan tanda kutip dan tanpa menyebutkan identitas sumbernya. Biasanya ini penelitian yang wawancara. Kita kan sering ya wawancara itu kalimat langsung. Nah, kita buatnya nggak pakai tanda kutip. Kita buatnya paragraf gitu. Nah, itu nggak boleh. Jadi harus kita buat tanda kutip, terus kita sebutkan sumbernya dari mana. Kemudian yang kedua, menggunakan gagasan, pandangan, atau teori orang lain tanpa menyebutkan identitas sumbernya. Kemudian yang ketiga, menggunakan fakta atau data milik orang lain tanpa menyebutkan identitas sumbernya. Ini biasanya sering kita ambil untuk data-data sekunder. Kita nggak sebutin dari mana kita ambil. Nah, itu plagiarism juga. Kemudian yang keempat, mengakui tulisan orang lain sebagai tulisan sendiri. Saya pernah nih nguji seminar proposal yang seperti ini. Ada mahasiswa yang menjimplak semuanya skripsi orang, kemudian dia bilang itu skripsi dia. Oke, kemudian melakukan parafrase tanpa menyebutkan identitas sumbernya. Jadi kita memang seharusnya kalau kita mengutip dari buku misalnya teori atau gagasan atau ide orang lain itu memang nggak boleh bulat-bulat kita ini kan. Harus kita parafrasekan, kita ubah kalimatnya. Tapi tetap harus menyebutkan identitasnya. Kemudian bagaimana menghindari dari plagiarisme? Yang pertama pengutipan. Menggunakan 2 tanda kutip seperti yang tadi saya jelaskan. Kemudian menuliskan daftar pustaka dengan baik dan benar. Nah, tadi kita udah belajar ya. Tadi untuk daftar pustaka belum saya kasih tahu ya. Oke, nantilah itu. Oke, kemudian ke parafrase. Melakukan parafrase dengan tetap menyebutkan sumbernya. Oke, ini Turnitin. Nah, Turnitin ini dia harus punya akun untuk ngeceknya. Jadi, adik-adik di sini ada akun Turnitin? Ada ya? Ada. Cobalah buka turnitin.com. Turnitin.com, masuklah ya. Yang ada aja. Kalau yang nggak punya, ya udah kita lihat dari depan. Udah ya, Turnitin. Nah, Turnitin itu adalah perangkat lunak pencocokan teks yang memeriksa karya tulis terhadap teks elektronik dari internet.
Nah, apa fungsi dari Turnitin? Bertindak untuk mencegah plagiarisme dalam penulisan karya ilmiah. Kemudian yang kedua, memberikan laporan yang dapat membantu mengidentifikasi terjadinya plagiarisme. Kemudian yang ketiga, memberikan peneliti beberapa identifikasi terkait plagiarisme dan poin tulisan yang perlu diperbaiki. Jadi dengan adanya Turnitin ini, misalnya kita kena tuh Turnitin, satu kalimat itu kita ambil dari kata-kata orang lain. Jadi kita bisa memperbaiki kalimat itu dengan parafrase. Kemudian meningkatkan kualitas karya ilmiah. Nah, kayak mana nurunin tingkat plagiarisme? Tipsnya yang pertama, lampirkan sumber. Yang kedua, jangan menjimplak. Kemudian yang ketiga, hindari pemakaian dokumen legal. Dokumen legal ini kayak undang-undang dasar. Nah, itu kan nggak bisa kita ubah, nggak bisa kita parafrasekan. Jadi itu bakal kena Turnitinnya. Jadi kalau memang penelitian kita nggak penting-penting kali pakai undang-undang, nggak usah dipakai. Tapi kalau memang udah terpaksa, ya udah silahkan. Kemudian menggunakan teknik parafrase. Nah, teknik parafrase ini yang pertama, mulailah kalimat pertama Anda pada poin yang berbeda dari teks aslinya. Kemudian yang kedua, gunakan sinonim kata. Nah, kalau misalnya sering orang bilang benar, mungkin kita bisa bikin betul gitu. Jadi ada sinonim katanya yang berbeda dari orang. Kemudian ubah struktur kalimat. Kalimat aktif, misalnya dia pakai kalimat aktif, kita ubah jadi kalimat pasif. Nah, kemudian pisahkan informasi menjadi kalimat terpisah. Misalnya informasinya itu ada 2 paragraf, kita jadikan 1 paragraf. Nah, itu teknik dari parafrase ya. Oke, kita buka lagi tadi ke Word-nya. Saya sekalian jelasin daftar pustaka ya. Nah, tadi udah saya jelasin nih ya untuk footnote-nya, citasinya. Untuk daftar pustaka gampang aja. Kita tinggal di sini ada insert bibliografi di atasnya. Ada? Nah, kita klik itu insert bibliografi, keluarlah semua daftar pustaka footnote-footnote yang kita masukkan menjadi daftar pustaka. Yang kita citasi tadi jadi daftar pustaka. Bisa? Oke, bisa ya. Nah, kita coba yang Turnitin tadi. Misalnya saya ambil dari internet ini. Apa ya? Nah, kita sering nih kan bikin definisi. Ekonomi Islam adalah, kan sering gitu ya, kalau kita buat makalah atau buat apapun itu. Misalnya dari teori. Nah, ini saya copy paste nih. Biasanya makalah banyak yang kayak gitu ya. Copy paste, terus kita pindahkanlah ke Word. Nah, udah saya copy paste, tapi tetap saya kasih insert citasi. Ini siapa ya? Misalnya, nih. Oke, dah kita coba diturnitinkan ya.
Nah, ini ya, tadi yang saya copy paste dari internet Turnitinnya 95%. Nah, ini yang nggak boleh nih. Jadi biasanya maksimal yang boleh kita merahnya itu, Turnitinnya itu 25%. Atau ada yang 30%. Jadi kalau udah 95% ini udah otomatis fix ditolak jurnalnya. Nah, jadi kan kita nanti ini tahu, kita lihat nih filenya. Nah, ini yang harus kita rubah. Nih kata-kata ini. Artinya kata-kata ini udah ada di internet, udah ada dipakai orang. Jadi harus kita rubah, kita parafrasekan. Inilah guna Turnitin, jadi kita tahu yang mana harus kita rubah. Nah, gitu ya, kurang lebih untuk Turnitin seperti itu. Kalau misalnya yang pakai filter itu gimana? Pakai filter apa? Kan ada kecuali videonya gitu. Nah, itu biasanya yang kalau biblio itu memang kena ya, Turnitin. Sama dia citasinya itu. Makanya dia Turnitin itu dia harus 25% itu udah nggak masalah di situ. Filter. Biasanya yang diturnitinkan itu isi. Iya. Dan banyakan pun daftar pustaka nggak diturnitin mereka. Iya. Palingan nanti yang kena di footnote-nya. Nah, kalau kita pakai body note itu nggak kena. Tapi kalau pakai footnote dia ada memang kena. Oke ya, inilah materi kita hari ini, Mendeley sama Turnitin, plagiarism ini ya. Saya rasa kalau untuk teman-teman yang masih ketinggalan bisa dipelajari lagi sama temannya. Nah, ini nanti tugasnya adalah ada tugas terus ya. Jadi tugasnya adalah tadi referensinya itu diambil dari yang keempat tadi ya, yang saya sebutin tadi. Kemudian referensinya sesuai tema. Kemudian buat satu halaman itu tentang tema kalian, kemudian kalian masukinlah itu citasinya, daftar pustakanya, kemudian diturnitinkan. Oke, yang nggak ada turnitinnya bisa minta tolong sama kawannya. Oke, bayar. Nggak ada yang gratis di sini yang punya. Itu ada. Oke, yang gratis-gratis saja. Kemudian nanti dimasukkan ke Google Classroom. Ya, dimasukin ke Google Classroom ya.
Nah, Turnitinnya itu maksimal 25%. Satu lembar aja. Kemudian pakai style human itu ya, human modern. Itu oke, udah itu aja. Oke, maaf. Jadi karena kata Bu Kamila itu kita produknya harus jadi jurnal. Nah, jadi kita pakainya yang style APA ya. Apa-apa. Jangan pakai yang itu. Oke. Nah, itu. Body note. Apa body note? Iya, kalau apa memang body note deh. Yang 6 aja. Yang 6. Kalau yang 7 dia nggak ada kotanya kalau nggak salah, kota terbitnya itu nggak ada. Oke, saya akhiri dengan lafaz alhamdulillahirabbil alamin. Oh iya. Oke, informasinya ini tugasnya itu dilanjut dari yang semalam. Semalam disuruh nyari 10 jurnal juga kan? Jadi itu aja lanjutannya. Ke Mendele ya. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Pemateri, Ibu Nurul Jannah ME yang telah menyampaikan paparan materi yang sangat luar biasa. Tepuk tangan dulu dong untuk pemateri kita. Baik, sebelum pemateri kita selesai, jam sudah menunjukkan angka hampir setengah 12. Betul Pak Budi ya? Hampir menuju makan siang, setengah jam lagi. Maka dari itu, dengan mengucap lafaz alhamdulillahirabbil alamin. Oh iya, sebelum kita tutup acara kita pada hari ini, kita ada namanya foto bersama dan penyerahan piagam penghargaan kepada Ibu Pemateri yang akan diserahkan oleh Ibu Dr. Kamila SE AK MSI kepada yang memberi. Oh baik, yang memberi piagam penghargaan adalah Pak Budi, Ketua VB Career Center. Kepada Bapak Budi dan Ibu Pemateri dipersilakan maju ke depan. Oke, sesi selanjutnya adalah foto bersama dengan beserta pemateri.